Hasil FOMC sudah keluar dan pasar kripto meresponnya dengan cukup baik ya. Selain itu, semakin banyak brand-brand besar yang mengadopsi crypto payment. Ada juga berita Binance yang menjadi salah satu co-investor dari Elon Musk dalam pembelian Twitter. Dan masih banyak berita penting kripto lainnya yang akan kita bahas. Selain berita pilihan hari ini, juga kita akan analisa pasar dan memprediksinya, serta mengulas chart dari market yang memiliki big cap. Serta kita juga akan mereview NFT Mindblown yang akan launching besok. Untuk yang baru nonton video ini, perkenalkan kami para investor, partner kalian dalam berinvestasi. Kalian bisa pause sejenak video ini untuk baca disclaimer-nya dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita mulai dari CoinMarketCap, di mana hasil dari FOMC kemarin mempengaruhi sentimen positif terhadap Bitcoin ya. Jadi Bitcoin meresponnya dengan cukup baik dengan adanya beberapa majornya kripto naik ya, seperti Bitcoin, Ethereum, BNB. Jadi mereka dan diikuti dengan altcoin lainnya itu mengalami kenaikan, namun pada saat video ini dibuat sedang ada retracement gitu. Nanti kita akan cek dari chart teknikalnya. Namun kalau bisa lihat di sini untuk hari ini lumayan cukup ada kenaikan ya gitu. Oke, kita analisa dan prediksi chartnya dari segi teknikal, dimana kalau lihat dari daily ini kita masuk ke total market cap di kripto hari ini terimbas kenaikan kemarin. Jadi hari ini ada retracement. Kalau dilihat nih, totalnya dari yang tadinya ngepick di 1,79 sekarang ada di 1,73. Kalau dilihat dari Bitcoin sendiri, ini lagi mengalami penurunan ya. Nah ini kita tinggal tunggu apakah ini Bitcoin yang sedang retrace ini dia bisa mantul ke atas, membentuk higher high baru, atau memang akan melanjutkan penurunannya. Cuman kita tinggal nantikan saja ya. Ini kalau dilihat sama Ethereum dengan BNB. Kemarin juga saya udah ngambil posisi ya di Ethereum saat Ethereum-nya masih di bawah, namun sudah di take profit pada saat Ethereum-nya menunjukkan retracement dan benar sedang retracement, dan ini kita lihat yang mantul di EMA-nya seperti itu. Jadi ini technical analisisnya untuk Bitcoin dan Ethereum serta BNB. Untuk yang lain mostly harusnya hampir sama ya. Jadi kita tinggal tunggu saja apakah retracement ini sedalam apa dan apakah memang bisa mantul ke atas seperti itu. Oke, kalau misalnya ada koin yang perlu kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar ya, agar kita bisa analisa bersama. Kita masuk ke berita pilihan hari ini, di mana Bitcoin menjelang pengumuman itu lumayan kemarin ya, kalau dilihat itu lumayan naik, dan setelah pengumuman pun direspon positif, karena memang suku bunga yang dinaikkan itu sebesar 50%, 50 basis point. Jadi yang digadang-gadang 75, namun hanya dinaikkan 50, dan itu menjadi sentimen positif untuk market di beberapa instrumen finansial ya, termasuk kripto gitu. Oke, selanjutnya kalau kemarin kita ada bahas salah satu fitness
terkenal di New York. Sekarang ini merek yang mungkin banyak orang tahu juga. Ini merek barang mewah ya, Gucci. Mereka menerima pembayaran kripto di beberapa tokonya. Jadi mereka baru beberapa merchant yang menerima. Ada 12 kripto yang diterima oleh pembayaran Gucci, BTC, BCH, Ethereum, Wrap Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu, dan Dogecoin ya. Nah ini lumayan bagus sentimen untuk Shiba Inu dan Doge karena mereka memang udah dipercaya di beberapa kesempatan sebagai alat payment juga, dan beberapa stablecoin. Ada 5 ya, seperti itu. Jadi lumayan sudah semakin banyak adopsi kripto di dunia saat ini. Selanjutnya kita ke berita selanjutnya, yaitu Trump menjanjikan kebebasan finansial dengan peluncuran stablecoin. Kalau yang mengikuti beritanya, stablecoin yang baru diluncurkan oleh Tron yaitu USDD, di mana si Tron ini menjanjikan pengembalian tanpa resiko sekitar 30% APY ya. Nah ini dengan USDD yang kalian staking, mungkin nanti tim mereka menjanjikan seperti ini ya, tanpa resiko dan lumayan tinggi juga nih, 30%. Nah, apakah kenyataannya nanti seperti itu, yang memang kalian mau coba staking dengan APY seperti ini, nanti bisa share ya hasil stakingannya. Dan ini juga USDD ini bisa ada di jaringan, nggak hanya cuma di Tron, tapi di Binance dan juga jaringan Ethereum. Oke, selanjutnya ada Cardano. Memang mendekati hard fork fasil. Ini memang aktivitas Cardano itu lumayan meningkat ya. Jadi mulai dari wallet yang tumbuh, aktivitas di ekosistem dan jaringannya juga itu lumayan signifikan di Cardano. Mereka juga banyak melakukan improvement ya. Kalian bisa baca nanti di dokumentasinya. Dan ini juga volume perdagangan Cardano naik. Itu juga sebagai katalis positif juga ya di Cardano. Dan juga terlihat beberapa whale ya, tercatat memang mengakumulasi ada. Nah, ada ini atau Cardano ini dia bakal launching, ada big update itu di-update di Mei dan di Juni ya. Nah, jadi kalian bisa pantau nih, karena memang beberapa katalis positif sudah menunjukkan, nah yang mau akumulasi dari bawah, untuk ada ini bisa dipantau ya, gitu. Nah ini bisa dilihat nih, address-nya meningkat dan juga aktivitas di dalam ekosistem Cardano pun tumbuh pesat ya, seperti itu. Oke, kita ke berita selanjutnya ada, nah ini, Doge yang menjadi bagian tim basket Big 3. Kalau yang belum tahu, tim basket Big 3 itu Liga Bola Basket. Itu yang diprakarsai juga oleh Ice Cube ya. Professional Big 3. Jadi ini juga katalis buat Doge, cuman harus dicek lagi karena biasanya yang seperti ini hanya berimpact, kalaupun berimpact pada kenaikan harga itu nggak signifikan ya, nanti bisa jatuh kapanpun gitu. Jadi harus dicek lagi ke technically-nya. Ini juga sama seperti yang kemarin kita sudah infokan juga di berita kemarin, bahwa peluncuran XCM ini ternyata direspon positif ya. Kalau misalnya Bitcoin, kalau kalian perhatikan itu naik
6%-an. DOT kemarin karena didukung oleh berita positif ini, dia naik hampir 12% gitu. Jadi memang good timing ya beritanya. Jadi pada saat yang lain naik, muncul berita ini, DOT jadi ikutan rally gitu. Selanjutnya ada berita juga dari ini ya, apa namanya? Nah, ini dari Vatikan. Vatikan secara resmi meluncurkan galeri NFT untuk mendemokratisasikan seni. Jadi nanti mereka membuka galeri NFT, galeri seni ya, melihat karya seni, manuskrip, dan benda-benda lain dalam koleksinya. Nah, ini kalian bisa ngelihat nanti dalam versi VR-nya ya, virtual reality. Jadi yang belum pernah ataupun ingin melihat karya-karya seni yang ada di Vatikan ini, kalian bisa cari ya. Karena mereka sudah meluncurkan pada tanggal 2 Mei kemarin ya. Gitu. Selanjutnya ini berita yang lumayan besar juga, di mana Binance berkomitmen 500 juta untuk berinvestasi bersama di Twitter dengan Elon Musk. Gitu. Jadi Binance adalah salah satu dari 18 co-investor yang membantu Elon Musk mengakuisisi Twitter gitu. Yang perusahaan besar lainnya ada Sequoia, ada Fidelity, dan ada Research Company. Seperti yang kita ketahui, Elon Musk itu menurut perjanjian dia membeli Twitter di 44 miliar, di mana Binance ini menjadi salah satu list yang ada di 18 co-investor dalam akuisisi bersama dengan tadi ya. Gitu. Jadi untuk Lawrence J. Ellison nih, Revocable Trust, dia invest paling tinggi ya, 1 miliar. Terus Sequoia dan V Capital masing-masing 800 juta dan 700 juta. Nah ini selanjutnya ada Binance nih, 500 juta. Jadi memang banyak juga ya, venture-venture capital yang membantu Elon Musk untuk mengakuisisi Twitter gitu. Jadi memang ekosistem di kripto ini lumayan bagus ya, karena mereka saling mendukung dan backup satu sama lain. Oke, itu aja berita-berita pilihan hari ini. Selanjutnya kita juga mau mengingatkan untuk ini ya, project NFT dari Indonesia ya. Nah, Mindblown Universe, di mana mereka akan launching besok gitu. Kalau kalian yang belum tahu, nah ini ada tahi lalat. Nah, kalian bisa search di Instagram ataupun di Twitter. Ini memang kreator komik dari Indonesia yang udah cukup terkenal. Mereka juga aktif di Line, di sosial media lainnya. Memang kabar ini udah lama banget, cuman kita mau ngingetin juga nih, udah H-1 ya. Jadi tinggal besok mereka bakal launching. Buat yang belum dapat WL, mudah-mudahan kalian bisa dapat, dan yang udah dapat WL, semoga bisa cuan ya. Ataupun memang bisa invest long term, karena memang Mindblown ini kalau dilihat dari artnya udah terkenal banget lah artnya ya. Terus pendirinya atau kreatornya juga kita udah tahu. Terus sudah sangat terkenal di Indonesia, walaupun utility-nya sama roadmap-nya gue belum ngeliat. Cuman marketingnya ini di backup oleh banyak banyak influencer dari
NFT juga, timnya juga solid, websitenya juga, dan di community-nya sih keren banget ini. Udah 295 follower ya. Ini udah tinggi banget. Kalian kalau masih mau ngecek detailnya bisa masuk ke Discord-nya Mindblown ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kalian suka video ini. Thank you semuanya.